Tinggal ada yang bergabung lagi, silakan. Kelihatannya belum lengkap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih melanjutkan yang capture 3 ya. Capture-nya nggak banyak, cuman sampai 4, jadi mungkin nanti tinggal satu capture lagi, selesai. Tinggal latihan-latihan. Ini agak berbeda dengan capture 1 ya. Kalau capture 1 kan buku ini, capture 1 dulu kan banyak persamaan-persamaan matematik yang bisa kita buat sendiri fungsinya ya. Dulu yang waktu sampai standar deviasi gitu kan masih enak ya. Bikin persamaan-persamaan matematik. Terakhir adalah yang masalah ini, apakah ada hubungannya ya antar variabel. Kemarin kalau di capture berapa itu tentang standard deviation misalnya, kan enak. Jadi dulu masih persamaan-persamaannya masih banyak ya. Jadi kita bisa buat sendiri fungsinya, kemudian kita bisa eksperimen. Nah, berbeda dengan capture 3 ini ya. Capture 2 juga sudah agak mulai susah ininya. Nggak ditemuin persamaan yang ini. Tapi secara konsep kan sudah ya, secara konsep sudah kita bahas. Secara konsep sudah kita bahas bahwa statistik ini paling penting adalah di capture 2 ini, selain capture 1 ya. Capture 1 juga penting untuk analisis. Kemudian di capture 2 itu kan maksudnya untuk efisiensi ya. Jadi nggak mungkin kita melakukan eksperimen itu ke semua populasi. Misalnya bangsa Indonesia termasuk penduduk yang miskin atau berkembang sedang atau kaya. Ini kita nggak mungkin nyensus atau ngambil data seluruh penduduk dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, kita cukup ngambil mungkin dari masing-masing pulau beberapa sampel saja ya. Ya, tentunya sampelnya juga harus diketati, artinya ya jangan nyempel ke orang-orang yang di tempat tertentu saja, tapi diharapkan merata ya, tersebar merata dan homogen. Jadi datanya itu bisa tidak terlalu banyak perbedaan dengan yang seharusnya nanti pada saat diputuskan ya. Nah, ini gunanya di Capture 2 ini. Jadi kita bisa ngambil data untuk mewakili data populasi keseluruhan dengan cara teknik sampling ya. Nah, tapi kadang-kala sampling pun juga tidak terlalu ini gambarannya ya. Jadi meskipun kita hanya ngambil sebagian dari sampling, tapi harapannya polanya masih sama. Nah, tetapi kemudian pada saat sampling pun ada kalanya data tidak terlalu mencukupi. Makanya kemudian kemarin kita juga belajar teknik yang namanya bootstrap ya. Bootstrap itu sebenarnya Anda diberikan data random ini ya. Berikan random, tekniknya namanya adalah bootstrap. Mana kemarin ya? Bootstrap. Ini yang ngambil teknik penting-pentingnya aja. Ya, ini kemarin regresi juga ada di situ. Bootstrapnya ada di mana kemarin ya. Ini standar error, ini juga untuk melihat bagaimana simpangannya ya dibagi jumlah data, akar jumlah datanya ini. Ini juga untuk ngetes pada saat bootstrap diterapkan, apakah terlalu jauh dari populasi standar errornya. Nah ini. Ada kalanya pada saat kita sampling kurang mewakili atau kita kurang puas hasilnya karena standar errornya tadi, standar errornya bisa jadi terlalu jauh ya, terlalu menyimpang di atas tadi ya, standar error. Jadi maka bootstrap ini adalah teknik menambahkan data ya, dengan cara dikasih data random yang lain tetapi yang homogen.
Jadi misalnya ini aslinya tanpa di bootstrap, pada saat kita ngambil sampel data dari populasi, diambil sampelnya, maka ketemu yang ini. Nah, ini ternyata tidak terlalu mewakili, atau kalau kita cek di analisis statistiknya standar errornya terlalu jauh dari population. Makanya perlu dilakukan teknik bootstrap, datanya direplicate, ya, datanya replicated seperti ini. Jadi diperbanyak tekniknya dengan cara diberikan data random. Itu bisa diulang-ulang bootstrapnya sampai memuaskan, diberikan bootstrap dengan data seberapa yang diinginkan. Nah, sampai hasilnya paling tidak mendekati standar error populasi, ya, atau standar error yang kita harapkan, ya, biasanya mendekati populasinya. Ini sudah kita terapkan yang lalu, dan kemudian kita lanjutkan di capture 3-nya. Nah, yang capture 3-nya ini kita membidik tentang bagaimana dilakukannya eksperimen statistik, dan ada istilah significance testing, pengujian significance, ya, signifikansi. Nah, ini kemarin adalah seperti ini. Nah, konsepnya, ya. Kita rumuskan dulu hipotesisnya, kira-kira kalau kita penduduk Indonesia ini, dari sampel yang rencana mau kita ambil, kita sudah punya harapan, kira-kira kita bisa mengatakan Indonesia ini masih di bawah garis kemiskinan atau di atas garis kemiskinan. Nah, itu kita sudah putuskan di sini. Di awal, hipotesisnya sudah muncul. Nah, nanti kita tinggal membuktikan mana yang lebih benar, antara hipotesis yang menyatakan bahwa kita masih di bawah kemiskinan atau di atas kemiskinan. Nah, ini kemudian digunakan untuk mendesain eksperimen, ya. Terserah mau seperti apa, teknik pengambilan data dan seterusnya di sini. Jadi rancangan eksperimennya seperti apa, ini nanti berkaitan dengan pengambilan datanya. Jadi Anda mau mengambil semua rata-rata dari penduduk Indonesia yang tersebar di pulau-pulau dan sebagainya, dari berbagai macam usia dan lain-lain, mungkin dari usia produktif dan lain-lain. Dari rancangan eksperimen digunakan untuk mendapatkan data, digunakan untuk mengoleksi data-datanya, baru dari situ nanti kita lakukan analisis statistik dan dibuatlah sebuah keputusan atau konklusi, kesimpulannya. Seperti apa, benar nggak hipotesis yang sudah kita buat. Nah, seperti ini secara umum pipeline dari statistical inference, ya, pipeline atau alur dari pekerjaan statistical eksperimen. Nah, kemudian ada istilah A/B testing yang dibandingkan dengan standarnya atau istilahnya adalah kontrol, ya. Standar atau tanpa dikontrol, tanpa ditreatment, namanya kontrol, dibandingkan dengan setelah ditreatment. Ya, ini dibandingkan saja mana yang seharusnya kita harapkan lebih baik hasilnya. Dan seterusnya, saya kira kemarin kita kemudian sudah coba juga di eksperimennya, ya. Di eksperimennya mungkin bisa langsung di apa namanya? Ini kan gambaran kalau bentuk box plotnya. Ini lebih enak langsung belajar di codingnya sebenarnya. Sebelumnya kemarin review sedikit apa itu statistical significance and p-values, ya. Ini kemarin kan sudah kita pelajari, ya, pemahamannya statistical significance, ya. Ini kalau misalnya masih bingung, taruh saja di translator. Seperti ini. Ini kalau langsung keluar.
Ini internet saya mungkin, enggak. Statistical significance and P value, ya, nilai P. Signifikansi statistik adalah bagaimana ahli statistik mengukur apakah eksperimen atau bahkan studi terhadap data yang ada itu menghasilkan hasil eksperimen yang lebih ekstrim daripada yang mungkin dihasilkan oleh peluang-peluang yang ada. Jadi kita, kenapa kita butuh yang ekstrim? Ya supaya lebih kuat dalam memutuskan, ya. Itu makanya dia signifikan. Kita pinginnya hasilnya lebih ekstrim. Jika hasilnya berada di luar bidang variasi kebetulan, maka dikatakan signifikannya secara statistik. Signifikan secara statistik. Ya, jika hasilnya berada di luar bidang variasi kebetulan, beyond the real chance variation. Ini ada yang gabung. Mana itu? Seperti itu konsepnya, nanti lebih jelasnya mungkin di coding. Nah, ini codingnya kemarin saya macet di library-nya. Ini sudah bisa jalan. Nah, mungkin Anda sudah jalan semua. Jadi di Capture 3, Statistical Experiment and Significant Testing. Kemarin kan saya baru download yang versi terbaru. Dan ketika saya jalankan kan errornya itu di Skype Factorial, ya. Itu sudah tidak sudah deprecated, ya, sudah tidak disupport. Nah, solusinya kemarin yang saya lakukan itu adalah di uninstall saja Skype yang lama, termasuk start model, ya. Start modelnya yang lama di uninstall semua. Kemudian diinstal ulang Skype-nya. Saya pakai Skype 154. Ini caranya kalau misalnya ada 3 cara kan untuk menginstal. Jadi 3 cara, atau ya ini setidaknya yang sudah pernah saya coba. Cara-cara instalasi library, ya, Python, ya. Python. Ini kemarin setelah saya uninstall, yang pertama saya coba pakai pip, gitu. Install menggunakan pip, perintah pip spasi install, ya. Pip spasi install Skype, loh. Nah, ini ternyata kemarin berkali-kali problemnya adalah errornya biasanya time out dan lain-lain. Nggak berhasil. Jika cara pertama tidak berhasil, Anda bisa gunakan cara kedua, menggunakan perintah conda, ya. Conda install. Nah, ini tidak bisa langsung begini. Biasanya kalau conda itu ada sedikit variasinya, ya. Skype install using conda, ya. Nah, Skype Anaconda, perintahnya adalah, nah ini Anda bisa baca di sini, ya. Biasanya ada -c Anaconda. Ini tadi, ya. Begini. Ini ada temannya yang masuk. Ini, jadi problem saya kemarin ini cukup makan waktu lama. Jadi kalau Anda ini, saya nggak tahu Anda mungkin sudah berhasil semua terinstall atau belum. Jika mengalami kasus yang sama, ini, jadi kalau cara pertama install pakai pip gagal, ini kan kemarin problemnya adalah di Skype, ya. Cara pertama pakai pip install Skype. Cara yang kedua bisa menggunakan conda. Nah, ini conda install -c Anaconda Skype. Nah, ini biasanya ada error. Ini errornya saya nggak lupa kemarin apa, nggak saya catat. Ini juga tidak berhasil. Nah, cara yang ketiga adalah
dengan cara Anda download WHL-nya. Ya, skype.whl. Nah, di mana? How? Nah, caranya gimana? Ini adalah Anda ketikkan di Google. Ini kata kuncinya pakai ini, install skype.whl. Jadi Anda cari di Google, caranya adalah ini, install di Google ya. Install skype.whl. Nanti Anda akan diarahkan kemana? Ini kalau Anda install Skype, nah di sini ada tulisan seperti ini, pip install Skype. Nah ini Anda linknya dibuka. Nah sebenarnya di sini juga sudah disebutkan dia adalah last version, jadi dia sudah versi yang terbaru. Kemudian caranya biasanya pakai ini loh, pip install Skype. Anda copy di sini juga bisa. Pip install Skype. Nah, tapi ternyata kok error. Nah, errornya kan tadi punya saya ini berkali-kali saya install gagal. Nah, masih ada cara lain caranya. Nah, di sini Anda ke bawah ada download ya. Download file. Ini kan bicara tentang library Skype 154. Nah, di bawah sini ada download file. Nah, ini yang Anda download ya. Link di sebelahnya. Nah, ke bawah ya. Nah, seperti ini. Ini download filenya, Anda tinggal cari WHL yang versi sesuai kebutuhan. Kalau Anda pakai Linux, ya pakai yang Linux. Kalau Mac, ya Mac. Kalau yang Windows, ya Windows. Kemudian Python-nya dilihat juga. Python-nya Anda versi berapa. Nah, kalau Anda install Anaconda yang terakhir, itu Python-nya kan 373. Ya. Maka Anda harus cari Python yang 37 ini. Ini Python 37, dari Python 37 cari yang Windows. Ya, Windows 64 bit. Ya ini ya. Jadi yang ini ketemunya. Ya, sorry. Nggak bisa di-blok. Pokoknya pakai yang ini. Yang ini ya. Formatnya adalah WHL atau WIL. Jadi ini Anda download. Ini kalau Anda klik, ini kan Skype 154, CP37 dan seterusnya, Anda download. Ya, Anda download, kemudian nanti di folder yang Anda ketahui, dipindah saja di folder yang diketahui. Misalnya kan jatuhnya biasanya di download sini. Jatuhnya kan di download. Nah, kalau Anda cari di command prompt kan susah nyari download. Itu Anda pindah ke satu folder yang gampang. Nah, ini misalnya saya sudah punya folder di C, misalnya IEEE. Ya, ini saya taruh di sini. Ini yang tadi hasil download dari tadi ini kan, Skype 154, CP 37 ya, dan seterusnya AMD 64 WHL. Nah, ini kan. Ini setelah masuk ke folder download, Anda pindah ke folder yang gampang diingat. Kalau saya kan di IEEE ini misalnya, ini gunanya nanti pada saat Anda install. Ini kan CMD, jangan lupa using administrator. Nah, seperti ini ya. Ini ada yang masuk lagi temannya. Mana tadi? Ini ya, ini tadi supaya gampang dari folder download saya pindah ke ini yang saya ingat C IEEE. Nah, ini tadi yang download kan saya sudah taruh di sini. Nah, kemudian kita panggil command prompt. Nah, di command prompt tinggal dijalankan menggunakan perintah. Nah, ini setelah di-download. Setelah di-download, taruh di folder yang diingat, yang gampang diingat. Folder tertentu. Nah, yang tertentu ini terserah ya. Misal kalau saya taruh di C IEEE. Nah, terserah ya. Nanti kan Anda type pindah ke situ loh. Taruh di folder situ. Nah, nanti Anda tinggal dari posisi command prompt.
Ini Anda dari posisi pemain prompt, Anda tinggal CD ke folder yang tadi. Nah, Anda pindah ke situ, nanti kan Anda sudah bentuknya ini ya. Anda sudah ada di posisi ini. Nah, di sini misalnya ya, Anda masuk ke sini, setelah Anda CD, change directory ke tempat folder yang gampang diingat tadi, Anda sudah tinggal ketikkan pip spasi install spasi lagi, kan tadi nama filenya apa? Nama filenya tadi adalah Skype ini loh. Ini nama filenya. Mana tadi? Pip spasi install. Nah, seperti ini. Nah, biasanya Anda ketikkan SC tab keluar sendiri ekornya ini ya. Jadi pip spasi install spasi ketik saja SC, ketikkan tab nanti yang belakang ini akan terketik sendiri. Sudah, tinggal di enter ya. Di enter, nah ini dijamin sukses ya. Jadi ini pakai cara ini biasanya akan sukses. Akhirnya apa? Skype-nya terinstall. Dengan cara yang sama, tadi start yang di uninstall tadi kan 2 loh. Yang di uninstall tadi kan 2, yaitu Skype dan start model. Ya, start model loh. Ada 2 library yang di uninstall. Mana? Yang di uninstall kan ada 2. Start model ya, tulisannya start model ada S-nya. Ini ya, jadi ada 2 library ini yang di uninstall yang pertama. Kemudian yang ketiga ya Pak, cara ini ada 3 cara untuk menginstal library Python. Setelah dua-duanya di uninstall, maka pertama Anda coba dulu pakai pip install ini, kalau gagal pakai conda install ini, gagal lagi download ya. Download Skype WAL di mana? Cari di Google kata kuncinya ini. Install Skype WAL. Udah setelah di-download taruh di folder tertentu yang gampang diingat ya. Yang gampang diingat. Nah, ini kalau saya misalnya saya taruh di CIEEE. Sudah, Anda masuk ke command prompt, ketikkan cd CIEEE, sudah masuk ke foldernya ini, baru Anda ketikkan pip spasi install spasi sc tab, gitu nanti ekornya keluar sendiri. Sudah, enter, maka dia akan terinstall sukses ya. Dengan yang cara yang sama, yaitu download Skype tadi, sekarang Anda download start model ya. Lakukan untuk start model.whl ya. Itu jadi ini caranya. Jadi kalau tadi Anda ini berhasil download dari sini, ini kan cari yang Python-nya sesuai Python Anda. Kalau pakai Anaconda terbaru biasanya 37, kemudian pakainya yang support Windows, kemudian 64 ya. Dengan cara yang sama, ini Anda bisa untuk start model.whl. Nah, kan ada yang pakai start model. Ini sama, caranya persis. Seharusnya pakai pip install start model, tapi kalau gagal, pakai conda install start model juga gagal. Nah, tinggal di-download saja di sini ya. Ini tinggal di-download WHL-nya. Caranya sama seperti Skype. Nah, di sini ya. Anda cari yang sesuai Python 37. Kalau Anda pakai 37, terus yang Windows, yang 64 bit. Ini Anda download. Setelah di-download, ditaruh di folder yang gampang diketahui. Nah, misalnya tadi saya taruh di, setelah dari download, saya pindah ke CIEEE misalnya. Nah, di sini start model, ini kan start model.
Sudah, setelah itu dengan cara yang sama, Anda bisa langsung install di sini, pip install spasi start tab, langsung keluar ekornya. Nanti tinggal di enter, sudah jalan dan sudah tidak error seperti kemarin ya. Kalau memaksa pakai pip sama konda, ini kadang yang ini maksudnya yang standar ini, biasanya kadang menemui masalah. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan untuk instalasi library barangkali. Dan ini cara ini juga berlaku untuk semua library Python yang lain. Jadi kalau Anda nanti menemukan masalah ke depan, coba cara pertama yang standar ini, cara kedua yang standar juga. Kalau gagal lagi, cari WAL-nya ya. WAL-nya biasanya sudah ada, tinggal di-download, kemudian diinstal manual ya. Seperti itu, akhirnya saya kan tidak error lagi, yang kemarin ini kan error. Nah, akhirnya kalau hanya sekedar ingin melihat versinya, Anda bisa lihat import Skype-nya, Skype ini underscore panjang ini versionnya ya. Anda bisa lihat. Nah, punya saya versinya adalah 154. Dan ini kan sesuai dengan yang terbaru tadi. Skype the last version ini ya. Oh, ini yang start model yang Skype ini. Skype 154 ya. Nah, sehingga yang kemarin di sini ada error, ini sudah tidak error. Kalau ini saya run, nah ini sudah tidak error ya. Langsung sudah keluar, semua sudah jalan, termasuk mau ngambil data-data apa saja ya. Masuk teknik samplingnya, ini kan. Ini harapan saya punya Anda juga sudah seperti ini, sudah lancar begini. Masuk plotnya. Ini kalau ada warning, nggak apa-apa warning, Anda run lagi, nanti hilang warningnya. Seperti ini box plotnya, jadi tampilannya kalau mau dilihat dia dominan di sini nilainya, dominan di sini nilainya ya. Kalau mau dilihat rata-ratanya, ini kan Anda mau membandingkan yang satu kontrol, yang satu yang di treatment, yang pakai testing A, B di konsep tadi ya, di teori. Di teori kan ada konsep A dan B testing. Nah, ini Anda bisa dilihat, kemudian dilihat selisihnya. Dilihat selisihnya berapa ya. Seperti ini. Nah, ini apa ini muncul tulisan ini enggak apa-apa sih. Seperti itu. Jadi ini masih ada selisih, bukan masih, memang harapannya ada selisih, artinya A/B testing itu setelah dilakukan treatment, harapannya lebih baik ya. Ya, di sini terjadi kenaikan ini, kan lumayan signifikan. Kalau ini masih sekitar di sini, ini seputar di sini. Dan seterusnya ini sudah tidak ada masalah, proses permutasi dan lain-lain juga sudah jalan. Permutasi dan lain-lain juga sudah nggak ada masalah ya. Ini Anda bisa belajar bagaimana teknik permutasi, tetapi dia, ini fungsinya kita ditunjukin, ini ada fungsinya, bikin sendiri, permutasi fungsinya, ini X di dalam A dan B ini. Nah ini yang seperti ini sudah cukup ini ya, ini sudah cukup kompleks, ini persamaan matematiknya juga nggak ditunjukin ke kita. Maka terus dia, saya nggak tahu dia kok bisa bikin seperti ini sebenarnya kan teknik permutasi yang sudah umum mungkin bagi orang yang mungkin terbiasa di ini ya, di belajar statistik. Tapi saya mencari-cari rumusnya belum ketemu. Jadi kalau saya cari di sini, di bukunya ini, permutasi kan nggak ada rumusnya ya. Dia cerita dalam bentuk konsep gitu. Maksud saya kalau ada rumusnya kan Anda bisa bikin sendiri fungsinya. Permutation dan lain-lain. Juga apa? Mungkin tidak semua memang harus kita ini. Yang penting beberapa yang kira-kira nanti Anda bisa manfaatkan, ya dimanfaatkan. Ini kan seperti ini agak susah memahami ya.
Jadi ini sebenarnya kalau Anda membuat fungsi, misalnya ini permutasi, per fung ini kan maksudnya fungsi permutasi. Ada 3 argumennya. Argumen pertama input argumen ya, X, input argumen A, input argumen NB yang ketiga. Jadi ada 3 argumen. Kemudian di sini ada sebuah persamaan matematik bahwa N itu adalah hasil penjumlahan dari ini NA dan NB. Ini kan permutasi dari A dan B ya. Seperti ini. N adalah hasil penjumlahannya. Kemudian ini variabel sembarang, variabel B. Ini dibuat set random sample dengan ring N. Ini sejumlah datanya N. Kemudian di apa? Ini kalau seperti ini di random ya, di random dengan sampel gitu. Nah ini sudah masuk ke ini, masuk ke dalam sintaknya random, bukan sintak, bagaimana random ini bekerja, itu Anda harus masuk ke function random. Ya, jadi sebenarnya random di sini itu sudah ada. Jadi di Python ini sudah ada, jadi tinggal kita pakai. Misalnya kita mau ngambil sampel, nah, mungkin di atas waktu import. Nah di sini. Jadi di Python random ini sudah ada, tinggal diimport. Nah misalnya mau lihat random bentuknya seperti apa, itu ada di documentation sebenarnya. Jadi Anda random documentation juga bisa dilihat, cari di Google. Random documentation ya. Nah ini yang Python itu, random documentation Python. Python 37 sebenarnya. Ya terserah ini, nggak apa-apa. Nah, jadi dia mengenerate procedure random number. Ini ya, sebenarnya bisa dibaca dari sini. Ya, seperti apa cara membuat random. Nah, kita tinggal memanfaatkan pada saat kita ingin membuat tadi, kita menginginkan pada saat sampel ya, dari random itu kita mau bikin sampel dengan ring, ini ring yang ada di sejumlah datanya N dan dari NB yang mau kita permutasikan ya. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa lakukan untuk yang A ini ya. Tapi tekniknya agak berubah di sini dengan cara dari ring N dikurangi yang tadi sudah dicari sebelumnya yang B. Nah, hasilnya, nah di sini ya, ini hasilnya adalah rata-ratanya dikurangi rata-rata A ya. Nah, ini untuk permutasi di ya ini ya, permutasi di yang ada dipakai di sini, yang fungsinya seperti ini ya. Ini fungsinya nanti di mana dipakainya? Nah, di sini kan kita punya NA dan NB dulu. NA dan NB ini adalah session time. Nah, ini misalnya kan halaman website ini mestinya ya. Session time yang ada di halaman website A, ya kan? Kemudian yang satu lagi ini yang A ini misalnya yang kontrol ya, yang tanpa di treatment. Kemudian yang B dihitung juga waktu sessionnya per halaman. Itu kan dari session itu bisa dilihat jumlah pengunjung web misalnya ya, statistik pengunjung web. Setelah di treatment, nggak tahu dikasih apa, SEO mungkin dikasih apa, promosi apa, sehingga pengunjung meningkat. Nah ini yang B ini. Nah, kemudian kita bisa lihat permutasinya menggunakan ini tadi, function permutasi ini tadi ya. Nah, X-nya ini kan variabel X itu adalah session time, masing-masing kan ada session time-nya. Variabel X-nya yang berjalan ya, session time untuk web. Waktu sesi yang ada di web untuk menghitung pengunjung web. Ini ya.
Dari apa? Ya dari yang A dan B tadi. Yang A ini misalnya yang belum dikontrol, belum ditreatment, namanya kontrol, belum ditreatment, kemudian ini yang sudah ditreatment. Nah, sudah setelah dipermutasi, ini hasilnya. Ya. Nah, tinggal bagaimana memahami kalau permutasinya itu negatif. Dilihat saja dari persamaannya ini. Jadi ini kan rumusnya adalah rata-rata yang A ya. X-nya tadi kan ini. X-nya itu adalah session time, waktu sesinya ya. Setelah B, B ya. Yang B. Kemudian dikurangi apa? Rata-rata yang A, yang kontrol. Kalau hasilnya negatif berarti sessionnya dia, sessionnya yang B apa? Lebih kecil ya. Sessionnya dia, waktunya dia lebih sedikit daripada yang A. Karena ini kan berarti session yang B, yang A ini lebih besar. Ya kan? Jadi setelah di treatment website itu, sessionnya semakin sedikit. Time session, rata-rata time session. Artinya apa? Ya saking banyaknya pengunjung ya. Time session ini semakin pendek dengan semakin banyak pengunjung. Nih ya. Jadi dilihat dari persamaannya saja ya. Ini gunanya permutasi, kemudian ada random seed dan seterusnya. Ini random lagi, ini yang permutasi juga. Kemudian ditampilkan dalam bentuk apa? Ditampilkan dalam bentuk ini kurva ini ya. Ini adalah session time difference in second ya. Perbedaan time session dalam detik. Observe difference ini ya, sini ya. Time difference in second dalam detik. Ini gimana cara membacanya? Ini frekuensi pengunjungnya. Jadi semakin banyak pengunjungnya kan semakin yang ke 200 ini. Frekuensi kunjungan. Ini sessionnya in second. Dalam bentuk permutasi. Ya ini kan ininya adalah permutasi tadi. Kalau permutasi dia mulai minus tadi kan, ada yang minus karena rata-ratanya bisa saja yang B itu kan lebih kecil sehingga dia dimulai dari yang minus ini. Kemudian di sini ada observe difference di berapa ini? Antara 25 dan 50 ini berapa ini? Ini enggak sampai berapa pertengahan di sini. Ini keadaan garis itu ya. Teks dengan koordinat ini dibuat observe difference. Pins, subplot dalam ring 1000. Tetap dikasih random juga. Frekuensinya di plot. Kalau mau di print ini permutation difference-nya ya bentuknya begini sebenarnya. Kemudian ini angkanya kenapa dia ngambil di koordinat ini ya 50 dan 190 ini. (190). Ini harus dilihat lagi permutasi difference. Hasil perbedaan dari permutasi.
ya, permutation difference dalam range 1000. Ini juga ngambil dari rumus yang sama, yaitu rumus permutasi. Ini rumusnya permutasi ya tetap ini tadi, ini ya. Jadi rumus permutasinya tetap ini. Yang pada intinya dia hanya ngambil apa? Rata-ratanya saja yang dikurangkan. Nah, dari session time A dan B ya. Permutasi different dikasih nama ini dalam ring 1000. Jadi ditampilin semua, bedanya kalau ini kan nggak disebutin, ini ring N saja, sejumlah data N ya. Ini juga sejumlah data N. Lah sedangkan ini tidak sampai N saja, tapi coba di extend. Nah, ini coba di extend. Jadi ini mirip yang kemarin ditambah data menggunakan bootstrap itu, tapi terhadap permutasi ya. Permutasinya ini di extend. Nah, kemudian ditampilkan frekuensinya ya. Nah, di sini diperlihatkan rata-rata B yang dikurangi A, kemudian warnanya black, ini ya, 2 ketebalannya. Ini yang black ini ya. Ini yang black. X. Jadi X itu adalah rata-rata A yang dikurangi, rata-rata B dikurangi rata-rata A. Jadi ini asalnya ini ya. Mungkin kalau bingung, ini bisa di-insert below dulu. Anda bisa tampilkan print apa? Cara nuliskannya tadi min gini ya. Nah, Anda mungkin bisa tampilkan masing-masing ditampilkan. Jadi tampilkan dulu yang A. Ini minyak saya kenapa? Enggak tahu, biarin sih. Jadi ditampilkan nilai masing-masing. Yang A ini sebelum ditreatment websitenya, yang B setelah ditreatment, kemudian yang terakhir selisihnya. Nah, ini ya. Jadi min A ini rata-rata A kontrolnya, jadi website yang sebelum ditreatment, yang mungkin belum dipromosikan dan lain-lain, itu rata-ratanya 126. Kemudian website yang B ini rata-ratanya 162, berarti ada selisih berapa? 35 sekian. Nah, 35 sekian ini yang gambar ini, nah ini loh ya, gambar hitamnya ini. Jadi gambar hitam yang ada di sini ini adalah 35,6 ya. Nah, ini cara anunya ini Anda harus petani satu persatu begini. Nah, jadi ini tadi asalnya X ini, jadi yang hitam ini adalah X. X-nya itu adalah selisih dari rata-rata website yang setelah ditreatment dan sebelum ditreatment. Nah, supaya apa? Ya supaya tahu perbedaannya ya. Bahwa setelah ditreatment itu terjadi apa? Peningkatan dan sebagainya. Ya, ini perbedaan yang diobservasi. Ya, jadi rata-rata sebelum ditreatment dan sesudah ditreatment kalau dikurangkan di sini ketemunya. Jadi pengaruhnya lumayan signifikan berarti toh. Jadi session time difference-nya ya. Sudah 35 ini. Ini yang hitam itu asalnya dari sini ya. Nah, kemudian ini hanya untuk nulis saja ini. Ini hanya untuk nulis pada koordinat 50 190 dituliskan ini. Ini observe atau difference. Ini tulisan ini. Nah. Kemudian X label itu adalah label di X ini, session time difference, ya kan? Kemudian Y label itu yang ini, frekuensi. Nah, seperti itu. Ini sudah tinggal ditampilkan saja.
Oke. Observe and difference. Ini apa? Garis miring N ini supaya dia turun ke bawah. Ini different-nya ini supaya turun ke bawah. Kan ada garis miring N, apa garis miring ke kiri N supaya different-nya turun ke bawah ini. Seperti itu, BB block, BB box itu kotak ini. Seperti itu. Jadi di sini adalah cara menampilkan sejauh mana sih ini yang uji A/B testing ya, untuk menunjukkan apakah setelah dilakukan treatment, tapi bagaimana melakukan treatmentnya nggak diceritakan di sini. Ini hanya analisis statistiknya saja ya. Ini permutasinya dan ini gambarannya. Ini supaya Anda lebih detail ya, ini ditampilkan masing-masingnya begini biar kelihatan ya. Seperti tadi, ini kan supaya bisa untuk menganalisis. Demikian juga kalau mau lihat permutasi yang ini, perbedaannya ini kan cukup banyak. Kalau mau dilihat tipenya, datanya seperti ini, list bentuknya. Kemudian yang min ini tipenya float, yang ini tiga-tiganya ini float. Makanya di sini ya, di yang baris keberapa itu kalau punya Anda mungkin error atau tidak itu sedikit dibetulkan, direvisi karena satunya list, satunya adalah float. Ya, itu errornya yang sebelumnya ini kan error. Ini sudah tidak error. Sebenarnya kita ingin mau melihat logikanya saja. Apakah setelah dilakukan permutasi diperoleh rata-rata yang lebih besar daripada hasil pengurangan ya. Daripada hasil pengurangan dari apa? Rata-rata B yang dikurangi A. Tetapi ternyata false, berarti tidak benar ya. Rata-rata setelah dipermutasi. Ini hanya untuk ngecek saja sih. Yang di sini ya. Ini ada temennya gabung lagi. Seperti itu. Ini memang harus pelan-pelan dan Anda tambahin skrip-skrip pendukung buatan sendiri. Jadi Anda kalau bingung, Anda tinggal tambahkan saja ya. Ininya. Ini kayak gini tadi, tambahin sendiri untuk lihat masing-masingnya. Terus angka 35 diperoleh. Nah ini ternyata 35 ini kan hasil pengurangan rata-rata setelah di treatment dan sebelum di sini. Ini ya. Jadi mana session time difference-nya? Session time difference dalam detiknya ini ya. Perbedaan session dalam detik. Ya, pada saat 35 detik ya. Ini yang rata-rata ini itu hasil pengurangannya ketemunya 35. Rata-rata yang sesudah dan sebelum di treatment. Frekuensi pengunjungnya ya yang ini. Terus mana yang A, mana yang B nggak ditampilin. Ini yang ditampilkan adalah selisihnya ya. Kemudian sessionnya saja dan ini frekuensi kunjungannya. Jadi hasil permutasi sampai 1000 ya. Kemudian apakah rata-rata setelah permutasi yang ke 1000 tadi yang disebut perm different ini kan namanya ya. Setelah dipermutasi ke data 1000 ini secara random ke 1000, point ring 1000, ini bedanya dengan yang sebelumnya. Yang ini kan tidak ada ke 1000. Yang kedua ini setelah 1000, apakah terjadi ini perbedaan atau dia justru menghasilkan lebih besar time session-nya? Jawabannya adalah false di sini tadi ya. Mana? Ini kan ketemunya rata-rata setelah di extend ke 1000 itu semakin minus, ya kan? Semakin minus. Artinya apa dia? Semakin kecil ya. Semakin kecil berarti apa?
Ya benar, seasonnya kan semakin sedikit rata-rata seasonnya. Karena pengunjungnya semakin banyak. Jadi waktu untuk ininya dia lebih banyak pengunjung. Maksudnya gini, dengan season yang sama, setiap pengunjung kan akhirnya cuma sedikit. Misalnya waktu total kunjungan adalah gampangannya misalnya 100 detik. Kalau ada pengunjung cuma 10, nah 10 dibagi 100, kan, ya kan? Itu seasonnya tiap orang berapa jadinya? Kebalik ya, 100 detik dibagi 10 ya. 100, jadi setiap orang punya 10 detik sessionnya. Tapi kalau ada 100 detik sessionnya, pengunjungnya juga 100. Berarti apa? Waktu yang 100 dibagi 100 orang. Nah, jadi satu pengunjung, satu session sendiri ya. Semakin sedikit karena pengunjungnya semakin banyak. Nah, ini logikanya memang agak sedikit disesuaikan ya. Jadi kan yang bagus kan memang kalau pengunjungnya banyak, yang bisa dilihat dari setiap orang dalam satu sesi yang sama, satu orang akhirnya semakin sedikit waktunya karena pengunjungnya semakin banyak. Ya seperti itu tadi logikanya ya. Jadi ini memang sesuai yang diharapkan false ini ya. Kan berarti pada saat di action sampai 1000 tadi dipermutasikan sampai 1000, ya kita memang berharap semakin minus, semakin kecil. Ya harusnya semakin kecil. Ya sudah benar false. Nah, ini jadikan tandanya ini apakah lebih besar ya? Karena lebih besar, padahal jawabannya false. Mana buktinya false ini? Dia kan semakin kecil, semakin minus. Semakin minus time session-nya. Karena yang dibicarakan adalah time session-nya. Kenapa nggak jumlah pengunjungnya ya? Kalau jumlah pengunjungnya kita nggak jadi repot. Jadi jumlah pengunjungnya banyak gitu kan lebih gampang. Jadi rata-ratanya tinggal pengunjungnya yang lebih banyak. Ini tapi enggak, ini yang dihitung adalah session time-nya. Karena session time-nya ya jadi semakin ini kunjungannya semakin banyak, session time-nya harusnya semakin di sini ya. Makin mengecil. Oke, kira-kira seperti itu. Dan ini memang perlu diinikan, jadi dibantu Anda tampilkan data masing-masingnya supaya bisa kelihatan ya. Dan seterusnya caranya seperti itu. Kalau Anda belajar untuk memahami skrip ini, jangan lupa dibantu kayak gini, ditampilkan, di print. Kalau mau lihat datanya, tipe data. Ini aslinya kan error ini ya. Ini aslinya error yang tadi itu, yang ini. Jadi program Anda mungkin yang di sini dia error karena tipe data yang satunya list ini, tipe yang dalam bentuk permutasi ini list. Mana buktinya list ini? Datanya dalam bentuk array ini ya, banyak segini banyaknya. Ini karena maunya dia di rata-rata dulu toh. Jadi itu harus Anda cek dulu. Ini berbeda dengan program yang aslinya ini sudah ya. Ini Anda tampilkan kenapa dia error. Satunya list, satunya ini jadi nggak bisa dilogikan. Caranya ini di sini. Satunya di rata-rata dulu seperti ini. Kemudian yang ini dihitung biasa. Makanya akhirnya bentuknya sekarang sudah float. Float di apakah lebih besar dari float? Nah, sekarang tinggal tipe datanya apa? Tipe datanya adalah menampilkan logiknya ini, ya kan? False dia jawabannya ya. Kenapa? Karena seharusnya bukan lebih besar, tapi lebih kecil. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Selanjutnya ini Anda coba pelajari sendiri ya. Ini pelan-pelan Anda pahami ke bawah. Dari skripnya ini kan juga bisa dilihat sebenarnya. Ini termasuk P value, nilai P ya, untuk mendapatkan nilai P.
Ini ada ini sendiri, yang lanjutannya ini, statistical significant ini, dan seterusnya ke bawah ya. Terus mungkin kalau Anda punya data sendiri, juga bisa menggunakan data sendiri, supaya bisa membayangkan. Kalau ini kan agak susah ini, karena memanfaatkan datanya orang, mungkin Anda susah membayangkan. Oke, saya kira seperti itu. Sudah jam 9 lebih, nggak terasa. Ini saya juga ada mau kegiatan lain. Ini saya kira kalau ada yang mau ditanyakan atau belum, atau tidak. Ini selanjutnya bisa Anda coba otak-atik sendiri. Tadi sampai saya jelaskan sampai di sini ya. Ini selanjutnya, ini yang error. Ini kan di program aslinya ada error ini sudah saya betulkan seperti ini. Karena ini harapannya adalah membandingkan saja. Tapi cara membandingkannya bukan lists dengan float. Ini bukan list dengan float, dia nggak bisa dibandingkan. Jadi yang satunya harus dirubah ke float dulu. Caranya apa? Ya dia sebenarnya berharap membandingkan rata-ratanya ya. Rata-ratanya dibandingkan dengan rata-rata yang sebelum di extend ke 1000 tadi. Sebelum di bootstrap sebenarnya. Belum di extend ke 1000. Permutasinya kan di extend sampai 1000. Nah ini ya. Itu dibandingkan, ternyata sudah sesuai yang diharapkan. Apakah lebih besar, maka harusnya false. Sampai sini. Untuk selanjutnya Anda coba otak-atik sendiri, pelajari sendiri, sambil mungkin Anda kembangkan pakai data Anda sendiri biar lebih mudah. Oke, saya kira seperti itu. Mungkin belajar dari codingnya mungkin lebih mudah harapannya ya. Tinggal Anda inikan saja. Sesuaikan dengan kasus Anda masing-masing. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Di program Anda, ada yang masih belum jalan? Di langkah ke ini? Terutama yang di langkah di sini, apa benar error di tempat Anda? Yang print NP min per ini permutasi difference yang di extend ke 1000 dibandingkan apakah lebih besar dari hasil permutasi yang ini, yang min B dikurangi min A yang tidak di extend ke 1000. Ini harusnya punya Anda error lah aslinya. Gimana? Apa Nggak sudah error. keluar false? Sudah keluar seperti ini juga? Nggak ada yang nyoba. Yang capture 3, jadi capture 3 aslinya ini error di sini. Ini harus dibetulkan sedikit. Karena apa errornya? Errornya adalah satunya list, satunya float. Gitu. List ini berarti bentuknya array, satunya float bilangan real, tunggal, atau bilangan pecahan. Ini tuh. Ini yang pecahannya, ini kan hasil min dikurangi min B-nya. Angkanya adalah 35 sekian, ini tipe datanya adalah float. Nah, sedangkan yang satu, ini yang bawahnya ini, datanya adalah tipenya array, tipenya list. Nah, list sama float tidak bisa dibandingkan. Nah, ini caranya harus dibetulkan sedikit codingnya, yang ini dikurung, yang didapatkan rata-ratanya. Rata-rata dari list dia sudah float. Nah, setelah float, apakah dicek pakai logika lebih besar dari float? Nah, ini sudah bisa dibandingkan. Nah, ini false. Kalau lebih besar memang false. Kenapa? Harapannya memang lebih kecil, ya kan? Karena di extend sampai ke 1000. Oke, seperti itu. Ini Anda coba sendiri di coding Anda, harusnya sampai step ini di tempat Anda error aslinya. Kalau dari coding aslinya harus dibetulkan sedikit. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Iya Pak, permisi.
Ya, Bertanya. Untuk permutasi tadi itu hanya mencari selisih saja berarti ya Pak ya? dengan cara sebenarnya mana dari dilihat codingnya ya. Yang ini tuh ya. Ini random diambil sampel. Jadi masing-masing diambil sampel secara random, ya kan? Dengan ring n. Jadi tetap saja memang pada intinya nantinya terakhirnya hanya mencari apa rata-rata ya, rata-rata tapi yang masing-masing dibuat random. Ya, jadi sudah dirandomkan dulu ini. Kemudian yang A-nya ini juga di set dikurangkan terhadap ini. Jadi apa ya, returnnya ini bedanya itu di A-nya. Jadi memang ini yang A ini adalah rata-rata, tapi rata-rata yang A ini beda cara nyarinya nih, lihat. Jadi yang rata-rata A berbeda dengan mencari yang rata-rata B. Kalau yang B kan tinggal set random dari sampel sebanyak N dari data B ya. Tetapi yang A itu bukan dengan cara yang sama, bukan random sample ring N A, bukan, tapi dengan cara apa? Ring langsung dikurangi dari yang B. Nah, ini bedanya. Jadi tidak semata-mata hanya rata-rata B dikurangi A, tapi harus dilihat dulu rumus A-nya. Itu permutasi. Nah, karena kalau hanya dikurangkan rata-rata, dapatnya rata-rata juga, selisih rata-rata, bukan permutasi jadinya nanti. Nah, supaya jadi permutasi, itu yang dilihat adalah yang A. Yang A itu adalah apa? Ring N ini jumlah datanya dikurangi yang tadi hasil sampel B yang di random. Nah, begitu ya. Jadi A itu adalah set sebanyak ring N dikurangi yang B. Ini permutasinya kuncinya di sini. Nah, baru setelah A-nya itu adalah ring N dikurangi data B yang hasil di random, nah itu adalah hasil permutasinya ya. Ya ini hati-hatinya di sini. Jadi bukan yang A ini adalah seperti rumus yang B, hanya random sampel ring dari NB, tapi yang A adalah apa? Dari data keseluruhan N dikurangi hasil randomnya B. Nah, baru setelah A-nya ditemukan seperti itu, nah masing-masing dikurangi rata-ratanya. Ya, paham ya? Oh iya. Ya, seperti itu. Bedanya permutasi dengan rata-rata biasa yang hanya dikurangi berbeda. Jadi ini bedanya adalah pada saat mencari yang A-nya. Baik, Itu konsep permutasi ya. Yang baik, lain? terima kasih, Pak. Yang lain sudah aman codingnya. Codingnya harus dicoba ya. Jadi itu kadang ada error kecil sedikit dibenahi. Dan Anda harus terbiasa sedikit-sedikit lihat tipe datanya, sedikit-sedikit lihat di apakah dia nilainya seperti apa, kenapa kok error, tipe-tipe datanya pakai type dan lain-lain. Nah ini dibiasakan untuk ini ya. Sambil ya pelan-pelan dilihat dari persamaannya, Anda harus teliti lihat dari persamaan seperti apa. Ini kalau seperti ini kan berarti fungsinya sudah dibuatkan sama dia, tinggal dipahami ya. Nah, kita tidak bikin fungsi sendiri seperti yang bab 1 dulu, ini lebih banyak dibuatkan dan tinggal dipahami konsepnya saja. Oke, saya kira seperti itu. Ini ada pertanyaan apa? Sudah aman, sudah jalan semua ya. Oke, baik. Terima kasih. Kali ini kita akhiri dulu. Hari ini kita lebih banyak ke coding, tapi nggak apa-apa. Yang penting Anda sambil belajar memahami konsep dan penerapannya. Karena pada intinya sebenarnya kalau di informatika itu adalah menerapkannya di coding tadi. Nah, mungkin kalau masih bersamaan Anda belum ngambil bahasa pemrograman berorientasi objek ya. Ini sebenarnya juga sudah mulai belajar. Jadi Python ini kelebihannya kan selain pemrograman terstruktur, dia juga berorientasi objek yang ada kelas-kelas tadi ya, yang tinggal diimport. Ini nanti kalau Anda bikin dokumentasinya itu yang Anda pakai dalam bentuk kelas diagram dan sebagainya itu ya, yang pakai UML. Nanti pada saatnya Anda kuliah juga dapat itu. Oke, dan mungkin tentunya flowchart seperti biasa.
Baik, saya kira saya kira sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi yang akan datang. Jangan lupa dicoba sedapat-dapatnya lah ya. Kalau bisa menggunakan data Anda sendiri sampai Anda memang benar-benar paham, dan kalau bisa ya ini ada yang Anda ini kan keluar sampai sensical ininya. Sampai Anda kira-kira ini nanti manfaatnya di lapangan seperti ini. Tidak menutup kemungkinan Anda meskipun masih mahasiswa S1 bisa menolong teman-teman Anda yang mungkin S2, S3 yang kadang membutuhkan statistik ini ya. Saya lihat seperti itu karena orang-orang yang S2, S3 itu justru malah butuh data statistik untuk memperkuat paper-papernya dia ya. Di publikasinya dibutuhin. Biasanya kan hanya pakai SPSS, nah Anda sekarang bisa menggunakan Python dan hasilnya bisa lebih bagus. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.